Halo Blibli Friends, gue Jordi dari Lazy Monday dan hari ini gue bakal membawain satu review dari sebuah smartphone yang menamai dirinya flagship killer dalam program Blibli Friends Review. Jadi ini adalah Poco F3 dan gue akan menceritakan sedikit, tapi jangan lupa untuk stay sampai akhir video karena bakal ada giveaway juga sebuah smartwatch dari Xiaomi itu yang Verge. Nah nanti Amazfit Verge itu bakal ada lah, kalian tonton aja nanti tiba-tiba muncul gitu kan prosedurnya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe YouTube ini, nyalakan lonceng, like, dan kita langsung mulai aja reviewnya. Oke, kita mulai dari sisi desainnya dulu karena kita ngomongin performanya nanti karena itu memang manis banget. Nah, dari sisi desain smartphone ini tuh menggunakan layar yang cukup besar. Jadinya tuh smartphone-nya cukup besar, cuman dari sisi beratnya itu masih cukup oke buat gua di 196 gram dan untuk ketipisannya itu di 7,8 mm. Nah, dari sisi desainnya itu depan belakangnya udah pakai kaca, cuman tone down sedikit itu dilakukan di bagian samping karena itu make of plastik ya. Jadi dibikin pakai plastik. Di mana di sini ada fingerprint scanner juga, jadi nggak pakai in display. Ada volume button, ada dua speaker di sini, jadi stereo, ada di bawah juga. Ada USB Type-C dan juga sebuah SIM tray dengan dual SIM. Worryless buat kalian yang mungkin nyari port 3.5 itu emang nggak ada, tapi dia itu pakai dongle. Jadi dari Type-C ke dongle itu udah ada di box. Kalian dapat case transparan juga dan kalian juga dapat kayak SIM injector dan beberapa hal-hal esensial lainnya, dan adalah kata-kata ucapan greeting dari bosnya. Nah, ngomongin si Poco F3 ini, gua megang warna yang putih. Jadi yang warna putih itu dia punya warna hitam dan warna biru. Untuk putih dan hitam itu kurang lebih dia punya finishing yang sama. Jadi kayak glossy gitu, tapi kalau kalian mau yang lebih menarik, yang lebih berbeda, itu dia ada warna biru karena bagian Poco di belakang itu terbagi menjadi 3 tekstur yang berbeda. Jadi harusnya akan memberikan sebuah keunikan yang berbeda dibandingkan kedua Poco F3 lainnya. Oke, ngomongin desain bagian belakang sendiri, dia menggunakan cutout kamera yang kurang lebih sama dengan si Mi 11 yang versi flagshipnya. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah tanda kalau oh ini smartphone ini punya si Xiaomi, dan ini itu somehow menjadi sebuah good point buat gua karena oh Xiaomi nih biasanya flagship killer nih, orang tuh bakal langsung tahu dengan ngelihat cutout kamera. Ngomongin warna, dia punya 3 warna, ada Arctic White, Night Black, dan yang ada yang beda sendiri tuh yang warna biru namanya Deep Ocean Blue. Nah, pada bagian layar, dia menggunakan layar sebesar 6,67 inci, notch-nya itu tipis banget, bezelnya itu semuanya tipis, cutout kamera juga kecil banget sebenarnya, salah satu yang terbaik untuk desain ke bagian depannya. Dan untuk layar 6,67 inci ini, dia udah Full HD+, jadi 1080x2400, udah AMOLED dan udah 120 Hz. Jadi karena udah ada AMOLED di sana, sebenarnya kalian mau nonton entertainment tuh udah enak banget. Ditambah dia udah punya sertifikasi SDR10+. Jadinya semua konten-konten yang perlu black level yang bagus, warna yang bagus, semuanya udah bisa dilahap pakai smartphone ini. Tapi sedikit kekurangan yang gue temukan pada layarnya itu adalah dari sisi UI controlnya, untuk bagian brightness-nya itu kayak kurang kurang pas gitu. Ketika kalian menarik brightness ke 50%, itu kerasa kurang terang. Tapi ketika kalian tarik sekitar 80%, itu dari tahap terang, dan 20% sisanya itu kayak terang ke terang banget. Jadi itu kayak gelap, terang banget. Nah, kurang lebih grafiknya seperti itu. Nah, dari spesifikasi 870 Snapdragon dan udah support 5G. Terus dia konfigurasi memorinya yang gue pegang ini 6128, tapi ada pilihan 8256, udah LPDDR5 juga, UFS 3.1. Baterai 4325 mAh yang cukup gede dibandingkan sepantarannya karena biasanya pada 4000 tok. Charging speed di 33 watt yang 30 menit dapat sekitar 67%. Kalau kalian mau full sekitar 1 jaman atau 57 menit lebih precise. Dan dari sisi OS-nya, MIUI 12.5 untuk Poco. Ini based on Android 11 dan beberapa hal menarik untuk temukan ya, UI-nya baru, layout-nya baru banget, kayak anak muda banget. Always on display-nya tuh juga kayak nge-zoom in dari gunung ke gunung yang lebih gunung gitu. Dan ada juga di bagian about-nya, itu untuk memorinya itu kayak kalau kalian goyang-goyang handphonenya kayak gyroscope itu jadi kayak air. Oke. Jadi kalau ngomongin dari spesifikasi, harusnya ini udah kelihatan banget kalau smartphone ini tuh bener-bener sebuah smartphone yang flagship killer. Oke, setelah kita ngomongin panjang lebar kenapa bisa gue sebut flagship killer, karena dengan semua spesifikasinya, displaynya, baterainya, desainnya, ini dihargain di 5 juta rupiah saja. Jadi kalau kalian mau check out, bisa langsung ke blibli.com, karena belanja gadget di blibli.com itu kalian dapat gratis ongkir, terus pengirimannya cepat, banyak bonusnya, dan kalau kalian mau hemat, ada fitur namanya Blibli Tukar Tambah. Kalau masih bingung, nanti cek deskripsi aja karena udah ada di sana. Dan kalau ada yang nanya kenapa bisa, ya simple.
karena kamu nomor 1. Nah, kalian tinggal stay sampai akhir video karena masih ada giveaway seperti yang gue janjikan di awal. Jadi kita langsung lanjut ke performa gamenya itu gimana. Kita game test dulu. Oke, dari sisi performa sendiri, gue mau ngetes 4 game seperti biasa. Jadi untuk game pertama itu Wild Rift, ini bisa dapat custom ultra high atau bisa bilang mentok kanan. Gak ada frame rate sama sekali, dan untuk game 23 menit itu menghabiskan 5% dengan suhu paling tinggi itu di 36 derajat. Dilanjutkan dengan PUBG Mobile, untuk satu match itu 26 menit, itu menghabiskan 7% dengan suhu paling tinggi itu di 38,5 derajat. Dan ini kalian bisa dapat Ultra HD atau kalau kalian mengejar frame rate, itu bisa main di Smooth Extreme. Terus kalau kita ngomongin dari Mobile Legends, ini juga 23 menit satu match, 6% dengan suhu yang sama, 38,5 derajat. Mungkin harusnya nggak setinggi ini, tapi ini karena abis main PUBG Mobile jadinya ke bawah dikit suhunya gitu kan, di boost lagi. Dan ini bisa dapat ultra high frame rate atau mentok kanan. Dan terakhir Genshin Impact, ini cukup menarik buat gue, cukup mengejutkan juga karena untuk 20 menit, dia ngabisin 8% dengan suhu yang cukup tinggi, yakni di 44,2 derajat, jadi cukup agak anget, agak nggak enak lah tangan kalian saat megang. Tapi di sini untuk settingannya gue bikin custom highest 60 fps dan buat gue itu masih playable. Jadi harusnya itu aja kita ngomongin game testnya. Sekarang kita ngomongin kamera. Oke, ngomongin kamera, di sini kameranya menggunakan 3 lensa bagian belakang. Jadi kamera utama di 48 megapiksel, ditambah 8 megapiksel untuk ultra wide dan telefotonya di 5 megapiksel dan kamera depan di 20 megapiksel. Konfigurasi kamera oke, tapi hasilnya bisa gue bilang biasa aja. Jadi bukan jelek, tapi lebih ke nggak ada yang wow. Kalau di Daylight juga ya oke, nggak ada yang kayak, wah ini keren banget di harga 5 juta. Mungkin ekspektasi kita itu terlalu tinggi karena dari tadi tuh emang dikasih makan gitu kan. Speknya bagus, layar bagus dan segala macamnya. Sedangkan kamera depannya menurut gue masih lebih tajam untuk 20 megapikselnya dan masih lebih oke lah buat selfie. Mungkin nanti kalian bisa lihat dari hasil-hasil foto yang ditampilkan buat tahu kira-kira hasil kamera dari smartphone ini. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired. But I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Jadi kesimpulannya untuk smartphone ini sebenarnya simpel banget ya. Ini adalah sebuah smartphone yang benar-benar ditujukan untuk mereka yang nyari performa tertinggi dengan harga seminim mungkin. Buat gamer abis karena emang semuanya udah menunjang. Buat mereka yang sangat peduli dengan angka. Jadi dengan harga Rp4.999.000, Poco F3 ini itu memang ditujukan untuk gamer banget, untuk mereka ngejar performa banget karena punya layar yang bagus, entertainment juga oke, main game oke, ada stereo speaker, baterainya juga cukup tahan lama, seharian penuh, terus charging speednya di 33 watt tanpa memedulikan kameranya. Nah, 4,999 itu untuk yang varian 6128, tapi kalau kalian mau yang varian 8256, itu harganya di Rp5.499.000. Jadi kalian tinggal pilih sendiri, intinya gue nggak bilang kameranya jelek, tapi kamera tuh oke, tapi secara flagship killer, secara performa, display, semuanya udah bagus banget. Nah, kita ngomongin giveaway, tentu aja gue nggak lupa untuk mendapatkan sebuah Xiaomi Huami Amazfit Fold Smartwatch. Caranya tuh gampang banget, kalian tuh tinggal like dan subscribe, terus kalian jawab pertanyaan dari gue, yaitu apa kelebihan belanja di blibli.com. Jadi salah satunya tadi udah disebut, dimana itu ada gratis ongkir, nah kalian tinggal sebut 2 lagi. Nanti kalian tinggal jawab di bagian kolom komentar, tulis nama kalian, akun Instagram kalian, dan tulis hashtag Poco F3X Blibli dan hashtag karena kamu nomor 1. Jadi sekian untuk review Poco F3. Jangan lupa untuk like, subscribe, nyalakan lonceng, follow Instagram Blibli karena kadang ada promo. Semua yang bisa kalian lakukan komen yang banyak. Itu aja mungkin. Gue Jordi dari Lazy Monday, signing out and bye-bye Blibli friends. Sampai jumpa. Blibli.